keris sepuh ini sudah bertahun-tahun tidak pernah diwarangi ulang ya. Kira-kira seperti apa hasilnya setelah diwarangi ulang? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris ya. Jadi kebetulan ini saya baru dapet ya. Jadi waktu dapetnya dulu itu belum diwarangi ya. Tapi kondisinya terawat, Jadi sepertinya sama pemilik sebelumnya itu dulu cuman dibersihkan, biasanya sih pakai istilah jeruk nipis ataupun air kelapa ya. Jadi cuma dibersihkan karatnya aja, setelah itu diminyakin. Nah, ini kayaknya dalam proses yang lama ya, karena bilanya sampai menjadi warna abu-abu, jadi seperti ini ya. Nah, nanti akan saya bahas. Jadi setelah diwarangi nanti jadinya seperti apa gitu loh. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi ini awalnya ya, jadi awal bentuknya. Jadi ketika saya mendapatkan ini ya, jadi warnanya abu-abu kayak gini. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat pamornya ya, lipatannya ya. Jadi seperti toyo mambek istilahnya, ada yang bilang juga ombak segoro ya. Tapi ini memang toyo mambek sepertinya. Cuman biasanya kalau belum diwarangi sering kali ya, jadi ada kayak lipatan tertentu, kayak misalkan kadang junjung derajat atau kayak toyo mambek seperti ini. Tapi ketika diwarangi ternyata tidak muncul pamor seperti itu. Nah, kenapa? Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Jadi padahal sebelum diwarangi ada seperti lipatan pamor gitu ya. Tapi ketika diwarangi justru tidak muncul pamornya gitu loh. Jadi itu biasanya memang itu materinya tidak memakai bahan pamor ya biasanya. Jadi artinya kalau zaman dulu tidak memakai besi putih. Jadi walaupun ketika nggak diwarangi ada kayak lipatannya, ketika pas setelah selesai diwarangi ternyata warnanya hitam bles istilahnya ya, atau cenderung hitam lah. Tapi kalau memang ini seperti lipatan seperti ini dari bahan pamor, itu nanti biasanya kalau diwarangi ya akan terbentuk pamor seperti pola lipatan yang ada. Nah, untuk lebih detailnya jadi seperti apa pas saya dapet ini, artinya pas sebelum diwarangi sama setelah diwarangi, nanti teman-teman bisa bedakan ya. Dan ternyata apakah benar memang ini pamor toyo mambek? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah kondisi keris belum diwarangi ya. Kalau untuk karatnya memang ini sudah nggak ada karatnya, sangat bersih ya, dan sepertinya ini memang terawat. Cuman ini memang belum diwarangi. Sepertinya ini dulu dicuci tradisional ya, jadi kayak pakai jeruk nipis, terus air kelapa gitu, untuk menghilangkan karatnya saja ya. Setelah itu dikeringkan dan diminyakin. Makanya kalau lama, jadi itu sebenarnya diputihkan ya awalnya dulu. Cuma lama-lama kalau diminyakin terus jadinya akan seperti ini ya. Jadi agak kayak keabu-abuan. Cuma kontras untuk besi dan bahan pamornya tidak terlihat. Tapi ini untuk guratan lipatan ini sudah terlihat jelas ya. Dan sepertinya ini memang toyo mambek. Nah, ini adalah bilah keris setelah diwarangi ya. Ternyata pola-pola garis yang seperti toyo mambek tadi itu ternyata memang beneran dari bahan pamor ya. Atau kalau zaman dulu nyebutnya wesi putih ya, yang setelah diwarangi nanti akan berubah menjadi putih, yang bahan pamor atau besi putihnya. Kalau yang hitam itu adalah besi pada umumnya. Sebenarnya nggak selalu ya, kalau teman-teman menemukan belum diwarangi ada pola kayak lipatan bentuk mungkin seperti ini atau bentuk kayak junjung derajat, setelah diwarangi pasti muncul pamor ya. Soalnya kadang-kadang itu tidak muncul pamor, itu biasanya memang materinya yang dipakai nggak pakai materi bahan pamor ya, atau materi besi putih kalau zaman dulu itu, sehingga ketika diwarangi tetap berwarna hitam kayak besi pada umumnya ya. Cuman ini kebetulan memang yang pola lipatan tadi itu dari bahan pamor, dan memang ini terlihat cukup bagus ya. Jadi ini orang nyebutnya toyo mambek ya. Kalau di Jawa Timur sih ada juga nyebut ombak segoro, walaupun saya pernah bahas ya perbedaannya.
Cuma sebenarnya secara garis besar itu Toyo Mambek sama Mbak Segoro sebenarnya mirip ya. Dan untuk kres ini sendiri adalah dapur brojol ya, jadi simple ya, jadi lurus ganti polos dengan ricikan pejetan aja ya. Nah, kira-kira tuah dari pamor seperti ini tuh seperti apa sih dan kenapa banyak dicari? Nanti itu akan saya bahas di video berikutnya.